Anda mau mandiri dan punya bisnis sendiri, tapi bingung nih, ide bisnisnya dari mana ya? Nah, tonton video ini sampai selesai, klik like di video ini, subscribe buat Anda yang belum, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik seputar sales, marketing, dan bisnis tentunya. Bisnis yang besar itu berawal dari sebuah ide. Jadi kalau Anda mau membuat sebuah bisnis baru atau mengembangkan bisnis, kemudian Anda bingung, kira-kira ide bisnis gimana ya yang cocok untuk saya lakukan? Nah, Anda bisa menentukan bisnis apa yang cocok melalui beberapa cara ini. Yang pertama yang Anda bisa lakukan untuk mencari ide bisnis yaitu follow your passion. Tapi kenapa sih passion ini bisa menjadi salah satu ide bisnis? Karena gini, bisnis ini kan untuk long run ya, untuk waktu yang lama gitu loh. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, ya bukan dari passionnya Anda misalnya, itu akan kerasanya ya tertekan banget, rasanya mungkin berat banget atau stres banget. Tapi kalau bisnisnya ini adalah something that you love gitu ya, yang Anda sukain dan itu adalah passion Anda, mau sesusah apapun, mau selama apapun, kayaknya Anda fine ya, karena melakukan itu aja bisa lupa waktu gitu kan, apalagi pas pada saat kita berbisnis melakukan hal yang kita suka plus mendapat uang dari situ. Tapi kadang kita bingung nih, apa sih sebenarnya passion kita gitu kan ya. Nah, untuk mencari tahu sebenarnya apa passion yang Anda punya, coba Anda pikir-pikir lagi, Anda ingat-ingat lagi, apa sih yang selalu ingin Anda lakukan. Jadi ada sesuatu yang men-trigger Anda, memicu Anda untuk selalu kepikiran tentang hal itu, maunya ngerjain itu aja. Atau Anda ngerasa lupa waktu pada saat melakukan sesuatu. Misalnya menulis lagu gitu kan ya. Anda lagi ngarang lagu, nulis lagu sampai tadinya kayaknya masih terang gitu ya. Oh, tiba-tiba sudah malam sampai lupa makan gitu ya. Karena waktu kerasa cepet banget pada saat Anda melakukan hal itu. Kalau Anda sudah tahu apa yang selalu ingin Anda lakukan, Anda pikirin hal itu terus-menerus, Anda sampai lupa waktu, that's your passion. Itu berarti minat Anda. Ide bisnis yang kedua adalah dengan mencari tahu apa sih kekuatan Anda, your strength. Jadi kemampuan Anda, kekuatan Anda, kelebihan Anda dibanding orang lain. Nah, caranya gini mikirnya. Anda coba gali lagi ya, kira-kira bidang tertentu apa sih yang biasanya orang puji kita. Kita misalnya pinter nyanyi. Kalau kita nyanyi itu ibaratnya cuma mangap aja, suaranya udah indah gitu ya. Tapi kalau orang lain, aduh itu harus olahraga, harus atur pernafasan, harus tahu teknik vokal, harus ikut coach atau training latihan tentang vokal, kemudian dia harus jaga pita suara supaya baik. Jadi coba kita bangun bisnis dari hal yang memang kita sudah punya gitu ya, dari gift-nya. Kalau kita bikin bisnis dari hal yang kita kuat, kita lebih dari orang lain, itu kan jadi lebih gampang karena kita nggak mulai dari nol, kita nggak mesti masukin segala hal baru ke dalam otak kita gitu kan ya, karena kita memang sudah punya itu. Jadi Anda pikir-pikir lagi apa yang bisa Anda lakukan tanpa effort berlebihan, atau apa yang biasanya orang puji karena Anda lakukan itu lebih baik dari orang lain, atau apa yang membuat Anda unggul dari orang lain. Kalau Anda ngerasa, kayaknya saya nggak punya passion yang cocok untuk bisnis atau sebuah passion tertentu, atau saya kayaknya kurang pede deh sama kekuatan yang saya milikin, kayaknya nothing special. Nah, mungkin Anda perlu coba cari ide dari hal yang ketiga ini, yaitu dari pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang sudah Anda miliki. Sebaru-barunya orang dalam hal berbisnis, pasti minimal dia punya modal, yaitu pengetahuan atau pengalaman atau keilmuan maupun hal keterampilan, skill gitu ya. Contoh misalnya gini deh, waktu saya di kampus, saya pernah ikut organisasi. Itu kan pengalaman. Atau misalnya Anda pernah magang, belum jadi karyawan nih, pernah magang, pasti ada skill yang diajarin oleh senior kita kan di kantor. Atau Anda sudah pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian di situ kan juga namanya ada pengalaman, ada skill, dan ada keterampilan ya di situ ya. Anda bisa gunakan pengetahuan, keterampilan, dan skill Anda tersebut untuk memulai bisnis. Nggak perlu sejalan dengan keilmuan kita di
kampus misalnya, nggak perlu sejalan dengan keinginan kita, nggak perlu sejalan dengan tren. Tapi kalau kita punya skill, knowledge, dan pengalaman, ya itu bisa di-utilize, ya bisa digunakan. Jadi coba Anda gali lagi, Anda pikir-pikir lagi, kira-kira saya tuh ngerti tentang apa sih? Atau gini, mungkin kelihatannya sepele ya, tapi Anda sering ngobrol sama seseorang atau ngobrol dalam komunitas, ngobrolinnya itu terus dalam jangka waktu yang lama. Kan lama-lama jadi mahir kita. Jadi karena Anda terbiasa berbicara tentang hal itu atau terbiasa melakukan hal itu, pernah melakukan hal itu semua bisa dijadikan sebagai ide bisnis untuk memulai sebuah bisnis baru. So, gimana? Bikin bisnis? Gampang kan? Idenya bisa dari mana aja kan? Apa tadi yang pertama? Dari passion kita, yang kedua dari strength kita atau kekuatan kita, dan yang ketiga dari skill, pengetahuan maupun pengalaman yang sudah kita punya. So, jangan ada alasan nggak bisa bikin bisnis karena nggak tahu idenya dari mana, karena toh ide bisnis itu bisa dari mana saja. Idenya dulu punya, kemudian Anda mikir ya, ide itu bisa nggak sih jadi solusi? Bisa nggak sih orang menggunakan ide kita ini untuk menyelesaikan masalah mereka? Bisa nggak sih ide ini membantu orang mencapai goals-nya mereka? Bisa nggak ide kita ini memenuhi harapan atau kebutuhan mereka? Baru itu bisa jadi bisnis yang sukses. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat Anda yang baru mau memulai bisnis, supaya punya ide bisnis yang bisa dijual, atau juga Anda yang sedang merintis bisnis bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik dengan ide-ide yang baru dan inovasi bisnis. Dan jika Anda suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk tonton video saya yang selanjutnya dan sebelumnya. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com, marketing solution for your business. Terima kasih, sampai jumpa.